Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jihanur Hakim dan Winda Solikah akan mempresentasikan tugas yang berjudul meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan dan juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancur alam semesta beserta isinya dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hatinya bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia ini. Iman kepada hari akhir merupakan suatu yang wajib kita percayai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kisaran surat Al-Hajj ayat 7. Yang kedua, macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro, yakni kiamat kecil, terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dan yang kedua, yakni kiamat kubro, yang biasanya diartikan dengan kiamat besar, terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Yang ketiga, kejadian kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam kisaran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surat lain juga, kisaran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kisaran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tidak ada seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahui dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israel meniup sangkakala. Untuk yang pertama kali, semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kisaran surat Az-Zumar yang berbunyi artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil yang artinya langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Salam surat Al-Muzammil. Setelah dunia yang alam barzah, yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur, manusia akan bertemu, ditanya, dan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani hidup di dunia. Lalu yang B, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israil. Lalu yang C, Yaumul Mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Mahsyar adalah hari yang dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar ini, manusia menerima catatan amalannya selama hidup di dunia, baik amalan yang buruk maupun amalan yang baik, seluruhnya tercatat secara rinci. Lanjut ke yang D, Yaumul Mizan. Kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab yang artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik buruknya manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Mizan ini disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Yang E, surga dan neraka. Yang pertama, surga sebagai balasan amal-amal yang baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, neraka sebagai balasan amal buruk. Di neraka itu balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan lebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makanan dari pohon yang berduri. Na'udzubillah min dzalik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya dalam berpresentasi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.